Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Ilmu Keolahragaan, Stambuk 23. Tujuan saya membuat video ini adalah saya diberikan tugas oleh dosen saya pada mata kuliah anatomi manusia untuk menyelesaikan tugas proyek yang beliau berikan, yaitu yang diampu oleh dosen Dr. Rika Naifular Sinaga MBiomed. Di sini saya akan membahas salah satu topik yang berkaitan dengan anatomi manusia, yaitu adalah artrologi. Artrologi ini dalam bahasa sehari-harinya biasa disebut dengan persendian, teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke pembahasan. Artrologi. Persendian atau artrologi adalah hubungan antar tulang atau yang biasa disebut dengan artikulasi. Nah, pada kerangka tubuh manusia terdapat kurang lebih 200 tulang yang saling berhubungan, teman-teman. Pada sistem gerak manusia, persendian ini mempunyai peranan yang penting dalam proses terjadinya gerak pada tubuh manusia. Karena persendian ini juga berhubungan dengan yang namanya sistem otot rangka, teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke klasifikasi persendian. Persendian menurut sifat gerakannya ada 3 nih, teman-teman, yaitu ada sinartrosis, amfiartrosis, dan juga diartrosis. Kita bahas satu-satu nih. Sinartrosis. Sinartrosis ini adalah persendian yang tidak memiliki celah sedikit pun, sehingga pada persendian ini tidak terdapat yang namanya pergerakan dan tidak memungkinkan sama sekali terjadinya pergerakan. Contohnya ada pada kranium kita nih, teman-teman. Pada kranium terdapat garis yang membelah antara parietal kanan dan parietal kiri, itu disebut namanya garis sugura. Nah, garis ini adalah sebuah persendian yang dinamakan sinartrosis. Nah, yang lain itu ada contohnya sinartrosis sinfibrosis. Itu adalah kedua ujung tulang yang dihubungkan dengan serabut-serabut nih, teman-teman. Jadi kalau tulang yang dihubungkan dengan serabut-serabut itu sama sekali tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Selanjutnya ada sinartrosis sinkondrosis. Persendian yang terdiri dari tulang rawan. Jadi tulang-tulang rawan dalam tubuh kita ini persendiannya tidak memungkinkan bergerak sama sekali nih, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke amfiartrosis. Nah, amfiartrosis ini adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerak nih, teman-teman. Tetapi pergerakan pada persendian ini sangatlah terbatas karena tidak bisa bergerak bebas. Selanjutnya kita masuk ke diartrosis. Diartrosis ini persendian yang terjadi pada tulang satu dengan tulang lainnya. Terdapat ruang yang memungkinkan terjadinya pergerakan yang sangat bebas. Diartrosis ini juga dibagi menjadi beberapa lagi, teman-teman. Contohnya itu ada sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan juga sendi ovoid. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu adalah gerakan-gerakan pada sendi. Di sini gerakan-gerakan pada sendi itu dibagikan menjadi 7 bagian nih, teman-teman. Yang pertama itu adalah bergeser atau pergeseran antar tulang. Yang kedua itu ada ekstensi. Itu adalah gerakan pelurusan sendi. Seperti kalian meluruskan lengan, meluruskan kaki, itu adalah gerakan sendi yang disebut ekstensi atau gerakan pelurusan sendi. Yang ketiga itu adalah fleksi, teman-teman. Fleksi ini adalah gerakan pembengkokan sendi. Seperti kalian membengkokkan sikut, membengkokkan lutut, ya, atau kaki, itu adalah disebut dengan fleksi. Yang selanjutnya adalah adduksi nih, teman-teman. Itu adalah gerakan menjauhi sumbu tubuh.
itu seperti gerakan rentangkan tangan, teman-teman. Jadi tangan itu direntangkan jauh dari sumbu tubuh yang berdiri tegak. Sedangkan selanjutnya ada adduksi. Adduksi ini adalah gerakan yang mendekati sumbu tubuh, seperti berdiri tegak dengan tangan yang lurus rapat dengan tubuh, teman-teman. Jadi sumbu tubuh itu adalah bagian yang terbagi nih, teman-teman. Nah, itu adalah sumbu tubuh. Rotasi itu adalah gerakan memutar sendi, teman-teman. Gerakan memutar sendi ini hanya ada pada beberapa saja persendian yang ada pada tubuh kita. Contohnya nih, teman-teman, itu ada pada bahu. Nah, kita bisa memutarnya seperti ini, dan juga pada kepala kita bisa memutarnya juga, teman-teman. Pada leher. Nah, itu adalah pergerakan sendi yang disebut dengan rotasi. Selanjutnya ada circumduksi, teman-teman. Ini adalah gerakan sendi yang membentuk lingkaran. Yang terakhir nih, teman-teman, ada yang namanya pronasi. Nah, mungkin belum banyak yang dengar tentang pronasi ya, teman-teman. Itu adalah gerakan lengan, memutar lengan nih ke bawah untuk membalikkan telapak tangan kalian, teman-teman. Selanjutnya ini kita lanjut ke slide yang terakhir. Itu adalah sendi pada tulang manusia. Persendian anggota sendi pada manusia ini juga dibagi kepada dua kelompok nih, teman-teman. Yang pertama itu persendian anggota badan bagian atas yang terbagi menjadi 4, dan persendian anggota tubuh bagian bawah yang terbagi menjadi 3 nih, teman-teman. Kita bahas satu-satu. Kita ke persendian anggota badan bagian atas. Nah, persendian bagian atas ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada articulatio sternoclavicularis, yang kedua ada articulatio acromioclavicularis, yang ketiga ada articulatio humeri, yang keempat ada articulatio cubiti atau sendi siku nih, teman-teman. Sendi siku ini juga masih terbagi lagi, teman-teman. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada articulatio humerolaris, yang kedua ada articulatio humeroradialis, yang ketiga ada articulatio radiolaris proximal. Selanjutnya kita lanjut ke persendian anggota tubuh bagian bawah nih, teman-teman. Pada persendian anggota tubuh bagian bawah ini ada 3 nih, teman-teman, pembagiannya, yaitu articulatio sacri iliaca atau hubungan persendian kuat dengan batang tubuh yang dibentuk oleh os coxae. Nah, bagi kalian yang tidak tahu os coxae ini adalah sendi panggul, teman-teman. Nanti kita bahas di topik selanjutnya. Dan gerakan yang ditimbulkan pada sendi articulatio sacri iliaca ini sangatlah terbatas. Nah, ini adalah contoh dari amfiartrosis, teman-teman. Karena dia bergerak secara terbatas, tidak bisa bebas. Nah, ini dia, kita masuk yang kedua, yaitu articulatio coxae. Ini adalah sendi panggul, teman-teman. Dibentuk oleh caput femoris, acetabulum. Sendi ini berbentuk spheroidea. Dan kita lanjut ke selanjutnya, articulatio genus, atau yang namanya biasa kita sebut bahasa sehari-harinya adalah sendi lutut nih, teman-teman. Pada sendi lutut ini, itu sudah pasti ini adalah sendi yang rawan, teman-teman. Karena sendi lutut ini kalau sudah sedikit dia mengalami masalah, itu akan berpengaruh pada gerak manusia, teman-teman. Karena tahu sendiri banyak juga para orang tua dan juga anak-anak muda juga terkena yang namanya penyakit pada bagian sendi lutut ini, teman-teman. Karena tidak bisa menjaga yang namanya pola makan yang bisa menyebabkan obesitas. Karena sendi lutut ini adalah sendi yang menopang tubuh kita nih, teman-teman. Menopang tubuh bagian atas. Jadi kalau yang sudah terkena penyakit yang namanya obesitas, membuat sendi lututnya itu menjadi terkikis, teman-teman. Karena ada sebuah lempengan pada sendi lutut itu yang
menjaga agar tulang lutut itu tidak berjumpa langsung dengan yang namanya tulang lainnya. Jadi tidak memungkinkan adanya gesekan antar tulang, teman-teman. Nah, sendi lutut ini merupakan articulatio composita yang mempunyai dua aksis atau transversal dan juga longitudinal. Nah, hanya itulah saja yang bisa saya sampaikan nih kepada teman-teman semuanya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Hanya inilah yang bisa saya berikan nih informasi kepada teman-teman tentang seputar artrologi dan juga persendian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila ada sedikit kata-kata saya yang salah atau dalam penyampaian materi saya ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.